العالمين. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفى من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله هادًا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab kita bersama kitab At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayah At-Taqrib, karangan Syekh Mustafa Bugha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi wa bikum fid dharain amin. Wa yahillu lil muttarri fil makhmasati ay yaqula minal maytatil muharramati ma yasuddu bihi ramaqa. Walana maytatan halalan as-samaq wal jarad wa daman halalani kabid wa tihal. Qala al-musannif wa yahillu lil muttar. Selanjutnya daripada pembahasan kita tentang al-at'imah wal asyribah, makanan dan minuman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi makanan atau hewan yang haram dimakan. Itu paling tidak ada dua kriteria, yang jadi patokan awal. Yang pertama adalah as-siba, lalu yang kedua as-siba binatang buas, lalu binatang buas itu dengan cakarnya, nah itu dengan taringnya. Binatang buas itu dengan taringnya, ini binatang darat. Kalau burung itu adalah dengan cakarnya. Itu patokan dasar dalam binatang yang haram dimakan. Taringnya siapa? Bisa bujur taringnya kuat. Namun ulah kulit binatang turabit. Nah, itu. Habis pembahasan yang itu tadi. Nah, lalu berarti setiap binatang yang tidak ada kriteria ini secara umum lah itu dihalalkan, kecuali karena ada dalil-dalil yang mungkin khusus terhadap binatang tersebut. Nah, termasuk yang diharamkan adalah semua jenis serangga, itu haram dimakan. Bahkan kayak semut itu haram dibunuh. Lebah an-nahal haram dibunuh haram, apalagi dimakan. Ini serangga, tawon, lipas haram toh. Ya ada juga orang makan, cuma makanya kada boleh toh. Jenis serangga, cacak bang, iya juga kada boleh. Nah, belalang bang ya pak, belalang ini termasuk yang dihalalkan, sebagaimana riwayat Nabi, uhillat lana maitatan wa daman. Jadi ada dua bangkai binatang, dua bangkai. Apa definisi bangkai semalam? Bangkai itu adalah binatang yang mati bukan karena disembelih. Itu bangkai. Nah, binatang yang halal dimakan mati karena disembelih, bangkai juga ngarannya. Binatang yang haram dimakan walaupun disembelih, ya tetap bangkai juga ngarannya. Belalang bang, belalang adalah jenis binatang yang boleh dimakan tapi tidak perlu disembelih, langsung dimakan aja. Kayak apa hukumnya? Ya memang boleh, memang ada hadisnya. Uhillat lana maitatan wa daman. Dua bangkai, iwak dan belalang. Nah, segala jenis iwak, beratan bentuknya iwak itu, iwak di sungai ataupun di laut, maka tidak perlu disembelih, langsung dimakannya. Apa aja iwak apa aja ada perlu disembelih. Anjing laut bang, anjing laut ya pak, bolehlah dimakan. Karena anjing laut ininya di laut, begananya, maka boleh ya toh. Karena ini termasuk binatang laut. Hiu bang ya pak, iya juga gitu. Cuma kita mau hiu berduluan bang, entah kita berduluan memakannya atau hiunya memakan kita. Cuma maksudnya rumusnya lah, maka hiu betaring jar, karenanya binatang laut. Nah itu, jadi kawan
Jadi rumus dasar yang binatang buas memiliki taring, burung itu memiliki cakar, itu rumus dasarnya. Nah, tapi kayaknya ada pengecualian tadi. Pertama serangga itu kada boleh itu, serangga. Samut lah dibunuh kada boleh, dimakan kada boleh, apalagi dibakar itu. Jadi amun kawa lah rancak di pohon atau apa tuh, nah samut tuh mun kawa pokoknya jangan dimati, kayak apa caranya mun kawa gitu. Apalagi dibakar, karena sebagian ada orang semuyak bener samutnya, banyak bener ngalih diburu daripada hira kawa dibakar. Nah boleh lah itu, kada boleh itu. Karena ini termasuk haram yang haram dibakar, dibunuh. Lalu bilanya binatang yang yang beracun halal ke haram, ya jelas itu haram karena beracunnya. Misalnya sapi itu halal, tapi sapinya kena antraks, sapi gila, halal lah, iya kada halal lagi. Anjing tuh nang waras gin haramnya, apalagi anjing gila, jelas haram sudah. Nah, tapi ada binatang-binatang yang sebujurannya halal gitu. Ada semalam sampai dop tuh kadal gurun gitu. Cek jepin kena di gambarnya DHOB, itu huruf latinnya. Dop kadedanya bahasa Indonesianya kadal gurunnya paling pas. Cuma istilahnya itu nggak ada. Karena kada hidup di wadah kita. Nya pemakan, nya herbivora. Biawak lain, biawak kada boleh dimakan, haram. Itu dop. Lalu kelinci, sate kelinci, nah Bapak. Tapi wajib disembelih kelincinya. Anak makan kelinci aja, mengidap kelinci, nah ini benar tuh. Caranya kelincinya disembelih. Kayak biasa menyembelih ayam bang. Apalagi selain kelinci, kuda. Kemudian ada orang berjual sate kuda, bolehlah dimakan, boleh aja. Karena memang ada hadisnya menjelaskan tentang kebolehan tadi. Jadi semua binatang laut halal, kecuali yang binatang lautnya bisa dipastikan berbahaya, beracun, berarti itu diharamkan. Ada penelitian misalnya hewan ini beracun, nah berarti kan boleh. Namun selain itu terserah aja yang mana dimakan. Termasuk bioko. Iya juga. Penyu oleh dimakan. Karenanya binatang laut. Ini binatang laut. Dianggap binatang laut. Itu binatang laut lah. Lalu apalagi yang boleh dimakan, jenis unggas. Nah, seberatan jenis unggas itu boleh kecuali beberapa kriteria. Apa kriterianya? Misalnya yang bercakar tadi itu harus boleh. Nah, lalu ada burung-burung lain juga yang diharamkan. Misalnya kayak burung pemakan bangkai, nah kan boleh. Burung kenapa yang berbunyi kok? Dan burung hantu. Burung kada ingat ngarannya. Babako ngaran bahasa Arabnya, babako yang berbunyi. Nah itu kada boleh jual tuh. Burung. Nah, itu jenis burung lah. Nah lalu di darat. Nah yang boleh juga dimakan itu landak yang halus tuh. Nah tuh kalau jadi makan ini pinamala lain bang. Cuma tuh rumusnya boleh. Walana maitatan halalan as-samaku wal jarad. Dan ada dua bangkai binatang yang boleh dimakan, yaitu as-samak, ikan, wal jarad, dan belalang.
Nah ini adalah dua binatang yang kada perlu disembelih. Jadi rumusnya binatang tadi sederhana aja, halal kah haram, lalu yang halal ini disembelihkah dimakannya atau kada. Selamanya binatang laut atau sungai maka kada perlu disembelih, itu sudah halal. Bila kalau binatang darat yang kada perlu bersembelihan itu hanya belalang, itu aja. Darah bang, nah darah itu adalah sesuatu yang haram dimakan kecuali al-kabid waktihal, hati lawan hati ampul, nah itu kada apa-apa. Kalau darahnya itu kada boleh. Misalnya darah nih lah, darah sapi ditanai ganakan sampainya kayak jadi agar-agar, bolehlah dimakan? Ya kada boleh, karena ini aslinya adalah darah. Kenapa gerang? Karena darah itu najis. Yang najis itu rumusnya lah, yang najis itu haram dimakan. Itu rumus dasar. Kayaknya ada terperinci lagi yang najis kayak apa. Kotoran binatang najis, boleh dia dimakan? Ya kada boleh. Bangkai ayam najis, bolehlah dimakan? Ya kada boleh. Itu rumusnya. Kalau najis itu haram. Lalu apakah yang rigat itu pasti najis? Kada. Orang berjalan kena licak, najis lah. Bila tanah aja, kan licak tuh rumusnya tanah bercampur banyu bercampur tanah. Karena baju rigat, najis lah. Kada najis, cuma rigat. Hingus, rigat, tapi kada najis. Air mani, rigat, tapi kada najis. Kamih yang karing, kada kelihatan, kada ada baunya, kada kelihatan rigat, tapi najis. Itu perbandingannya. Nah, habis dah ini tentang binatang-binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh. Maka rumusnya itu adalah la darara wala dirar. La darara wala dirar, tidak memudaratkan. Namun dari semua itu yang halal dan haram tadi ada kaidah lain. Apa itu? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu akan membolehkan sesuatu yang mahdzurat, yang diharamkan. Wa yahillu lil muttarri fil makhmasah ay ya'kula minal maitatil muharramah ma yasuddu bihi ramaqah. Maka boleh saat orang yang terpaksa ini ada catatannya, terpaksa yang memang dua aja pilihannya, hidup atau mati. Ay ya'kula minal maitatil muharramah, boleh saat keadaan terpaksa sekali memakan bangkai yang diharamkan. Itu boleh tuh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Nah, cuma kebolehannya ini adalah sekadar yasuddu bihi ramaqah. Apa gerak maksud yasuddu bihi ramaqah? Maksudnya itu adalah asal kawa bertahan hidup, ma yahfadzu bihi quwwatahu wa baqiyata ruhihi. Asal ruhnya itu masih ada, masih hidup lagi. Jadi misalnya di tengah hutan kada ada makanan apa-apa, lalu ada babi hutan lewat, ditangkapnya, nah dimakannya bolehlah, karena darurat boleh. Tapi boleh memakannya seapa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu tuqaddaru biqadariha, ditentukan sesuai kadarnya, artinya seperlunya. Jadi misalnya ada tetamu babi ganal banar itu, kada ada makanan lain, bolehlah dimakan, boleh, tapi seperlunya aja, asal kau bertahan hidup. Sehimpil berarti jangan sampai kanyang, makan yang benar alhamdulillah jarna. Tersalah tuh. Sama kayak rancak contoh orang kesadakan ketulangan, ini kesangkang nah biji kedondong,
kayak apa kadada banyu lain nang ada topi miring heja. Aneh bener dimananya begana. Boleh lah dinginum, boleh sekadar biji kedondong tadi gugur atau tak keluar kada maulah itu kada sampai kawa tersedak sama kayak itu juga, tapi sekedarnya aja ini sebotolan habis. Nah haram lah itu, jadi haram yang asal ngeri ini dalil ini berdasarkan kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi darurat itu standarnya adalah sesuatu yang sangat penting, primer. Jadi kebutuhan manusia itu kan ada 3, ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Daruriyat itu primer yang hidup atau mati. Nah, bilanya yang kada darurat benar kau aja mencari nang lain, nah itu belum darurat. Misalnya apa, di tengah hutan ada bangkai babi, ada bangkai ayam, nang mana yang halal? Kada nang halal bang, sama-sama haram karena sama-sama bangkai. Tapi yang temending di antara dua tadi adalah bangkai ayam. Nah maka bangkai ayam yang dipilih. Kaidahnya apa? Irtikabu akhafid dararain, melakukan mudarat yang lebih kecil, yang dosanya terhalus. Makan bangkai babi lawan bangkai ayam terhalus dosa makan bangkai ayam, karena ayam itu ada juga halalnya bila disembelih. Nah jadi ketika bahasa darurat itu dilihat daruratnya sampai mana. Kalau misalnya suntik itu serum, sedangkan kita kalau mau haji ada suntikan namanya suntikan meningitis, itu kan serum babi. Hukumnya seperti apa? Sedangkan ini kan tidak boleh. Bagaimana? Sekarang hadisnya. Meningitis lah. Ulun terakhir di fatwa MUI yang meningitis, amun yang terbaru 2024 ulun kan melihat bang lah. Cuma pembahasan meningitis ini tahun berapa ya? 2008 ke 2009. Jadi itu waktu datang pertama bendanya masih haram, masalah meningitis yang dulu lah, zaman Presiden SBY haram itu. Tapi MUI mahalalakannya ini apa kaidahnya? Darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Lalu setahun kemudian dapat vaksin gitu. Vaksinnya yang sudah halal. Maka karena sudah halal tadi jadi diharamkan pakai yang jenis terdahulu. Pada akhirnya yang vaksin yang terdahulu tuh diberiakan ke daerah negara mananya, daerah Afrika gitu. Itu yang meningitis. Nah, kalau benda-benda yang lain bang ya Pak, nah itu biasanya kalau yang berurusan lawan negara ranahnya tuh MUI mengeluarkan fatwanya atau apa itu. Sama kayak semalam kita kasus COVID, kan vaksin pertama Sinovac itu halal, aman aja. Cuma keampuhannya ini terbatas. Lalu ada vaksin berikutnya ngarannya AstraZeneca. Pian bisa kayaknya dicek kembali fatwa MUI tentang AstraZeneca. Kurang lebihnya tuh kayak ini, nah AstraZeneca tuh. Virusnya ini haram gitu. Tapi dibolehkan karena darurat, terpaksa. Dalilnya darurat. Jadi misalnya pada suatu hari ada vaksin lain yang halal, maka AstraZeneca ini statusnya berubah jadi haram. Kalau ada vaksin lain yang ampuh halal, AstraZeneca tadi kada dipakai lagi, haram. Nah, cuma waktu itu MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan AstraZeneca tadi. Dasar halal gitu. Bukan karena darurat. Kenapa? Karena menurut MUI Jawa Timur vaksinnya ini sudah
berubah. Jadi memang dalam pembahasan fikih itu ada ngarannya apa ya, perubahan zat model fermentasi. Jadi kalau yang contoh di kitab kuning itu rancak kayak ini nah, khamar itu kan dulu tuh dari perahan kurma atau anggur halal, kurma halal, fermentasinya tuh jadi khamar. Nah karena khamar tuh men kalawasan ini bisa berubah jadi cuka, bahasa kitab tuh kayak itu bang lah. Karena bahasa fermentasinya berubah jadi cuka. Ketika berubah jadi cuka itu jadi halal pulang. Nah, menurut MUI Jawa Timur yang AstraZeneca tadi sudah perubahan-perubahan sehingga barangnya yang halal, yang haram itu sudah hilang. Itu jadi halal. Bila berdasarkan fatwa MUI Jawa Timur, ini kapanpun dimanapun ada vaksin yang hanyar atau apa, statusnya tetap halal. Nah beda dengan MUI pusat, halalnya itu sementara. Jadi bang kayak apa kita jar masalah halal atau haram tadi, makanya analisanya itu kita lihat gitu. Dan untuk apa ya, kehalalan di Indonesia ini termasuk ketat. Jadi proses dalam penghalalan ini barangnya, semua itemnya termasuk alat pembikinan. Misalnya lah contoh barangnya